Welcome to channel Bismillah Sukses, channel inspirasi, motivasi dan kisah Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel Bismillah Sukses. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kisah tentang salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Zahid, yang terkenal dengan kisahnya, yaitu berbulan madu dengan bidadari. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Zahid. Dia sudah genap berusia 35 tahun, namun belum juga menikah. Zahid tinggal di Sufah Masjid Madinah. Ketika sedang memperkilat pedangnya, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan memberikan salam. Zahid kaku dan menjawabnya agak pahit. "Wahai saudaraku Zahid, selama ini dirimu sendiri saja," sapa Rasulullah. "Allah bersamaku, ya Rasulullah," kata Zahid sambil tertunduk, tak kuasa melihat keagungan Rasulullah. "Maksudku, kenapa kamu selama ini masih membujang?" kata Rasulullah. "Apakah kamu tidak ingin menikah?" Zahid pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan wajahku pun tidak tampan. Siapa wanita yang mau menikah dengan diriku?" Sambil tersenyum, Rasulullah kemudian berkata, "Asal kamu mau, itu urusan yang mudah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan salah seorang sahabat untuk membuatkan surat yang berisi lamaran kepada seorang wanita bernama Zulfah binti Said, seorang gadis cantik jelita, anak bangsawan Madinah yang terkenal kaya raya. Kemudian surat itu dibawa ke rumah Said dan diserahkan sendiri oleh Zahid. Setelah memberikan salam, Zahid kemudian memberikan surat tersebut dan diterima sendiri oleh Said. "Wahai saudaraku Said, aku membawa surat dari Rasulullah untuk diberikan kepadamu," kata Zahid. Said menjawab, "Adalah suatu kehormatan buatku." Lalu surat itu dibuka dan dibacanya. Ketika membaca surat tersebut, Said pun agak terperanjat kaget, karena menurut tradisi perkawinan Arab, selama ini, biasanya seorang bangsawan harus menikah dengan keturunan bangsawan, dan yang kaya harus menikah dengan orang kaya. Akhirnya, Said bertanya kepada Zahid, "Wahai saudaraku, betulkah surat ini dari Rasulullah?" Zahid pun menjawab, "Apakah selama ini, kamu pernah melihat aku berbohong?" Dalam suasana seperti itu, Zulfah datang dan berkata, "Wahai ayah, kenapa agak tegang terhadap tamu ini? Apakah lebih baik dipersilahkan masuk?" "Wahai anakku," kata Said, "ini adalah pemuda yang sedang melamarmu untuk menjadi istrinya." Di saat itulah, Zulfah pun melihat Zahid, sambil menangis sejadi-jadinya, kemudian berkata, "Wahai ayah, banyak pemuda tampan dan kaya raya menginginkan aku, tapi aku tidak mau." Dan Zulfah pun merasa dirinya sangat terhina. Maka Said berkata kepada Zahid, "Wahai saudaraku, kamu tahu sendiri, anakku tidak mau. Bukan aku yang menghalanginya, dan tolong sampaikan kepada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Mendengar nama Rasul disebut ayahnya, Zulfah berhenti menangis, dan bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa membawa-bawa nama Rasulullah?" Maka, Zulfah pun istighfar beberapa kali, dan menyesal atas kelancangan perbuatannya tadi. Dia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa tidak sejak tadi ayah berkata, bahwa yang melamarkan ini adalah Rasulullah? Kalau begitu, aku harus segera dinikahkan dengan pemuda ini." Zulfah ingat firman Allah dalam Al-Quran, "Innama kana qaulal mu'minina, iza du'u ilallahi wa rasulihi, liyahkuma bainahum, ayaqulu samina wa atona, wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka terpanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum di antara mereka hanyalah ucapan, "Kami mendengar, dan kami patuh," dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 51. Pada hari itu,
Zahid merasa jiwanya melayang-layang ke angkasa. Baru kali ini, dia merasakan bahagia yang tiada taraf. Segera dia melangkah pulang. Sampai di masjid, beliau bersujud syukur. Rasulullah pun tersenyum, mulai melihat gerak-gerik Zahid yang berbeda dari biasanya. "Bagaimana, Zahid?" tanya Rasulullah. "Alhamdulillah, diterima ya Rasulullah," jawab Zahid. "Apakah sudah ada persiapan?" tanya Rasulullah kembali. Zahid menundukkan kepala, sambil berkata, "Ya Rasul, kami tidak memiliki apa-apa." Akhirnya, Rasulullah pun menyuruhnya pergi ke Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf, agar mereka membantunya mendapatkan uang untuk menikah. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Zahid pergi ke pasar, untuk membeli persiapan pernikahan. Tak lama setelah tiba di pasar, terdengar ada pengumuman jihad, untuk menegakkan agama Allah. Zahid pun mulai bingung, untuk menentukan sikap, antara menikah, atau berjuang demi agama Allah. Akhirnya, dia mencoba kembali lagi ke masjid. Sesampainya di sana, dia melihat kaum muslimin, sudah siap dengan perlengkapan senjata. Zahid pun bertanya, "Ada apa ini?" Sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menghancurkan kita, apakah kamu tidak mengetahuinya?" Zahid istighfar beberapa kali, sambil berkata, "Jika demikian, uang untuk menikah ini, akan saya belikan baju besi dan kuda yang terbaik. Aku lebih memilih jihad bersama Rasulullah, dan mengesampingkan pernikahan ini." Para sahabat menasehatinya, "Wahai Zahid, nanti malam engkau akan berbulan madu, tetapi engkau memilih untuk berperang." Zahid menjawab dengan tegas, "Itu sudah ketetapan hatiku, aku ingin bersama Rasulullah untuk berjihad." Lalu di hadapan para sahabat Nabi, Zahid membaca sebuah ayat, yang artinya, "Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalan-Nya, maka, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Quran Surah At-Taubah ayat 24. Akhirnya Zahid maju ke medan pertempuran. Dengan hebat, dia melawan dan banyak musuh tewas di tangannya, dan pada akhirnya, dia menghadapi kesyahidannya. Dia gugur demi membela akidah Rasulullah. Peperangan telah usai, kemenangan direbut para tentara Rasulullah. Senja penuh dengan keberkahan, ketika Rasulullah melihat satu sahabat, yang telah gugur sebagai syahid. Tampak dari kejauhan, sosok pemuda yang bersimbah darah, dengan luka bekas sayatan pedang. Rasulullah menghampiri jasad itu, sambil meletakkan kepalanya di pangkuan beliau. Rasulullah memeluknya, sambil menangis tersedu-sedu. "Bukankah kamu, wahai Zahid, yang hendak menikah malam ini, tapi engkau memilih keridhaan Allah, dengan berjihad bersamaku?" ucap Rasulullah. Tak lama kemudian, Rasulullah tersenyum, dan memalingkan mukanya ke sebelah kiri karena malu, karena sesosok bidadari cantik dari surga, menjemput ruh mulia pemuda itu, sambil tersingkap kakinya, sehingga tampak keindahan betisnya, sehingga membuat Rasulullah malu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hari ini, Zahid berbulan madu, dengan bidadari yang lebih cantik dari Zulfah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat, yang artinya, "Janganlah kamu mengira, bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya, dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira, disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati, terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surah Ali Imran ayat 169-170. "Dan janganlah kamu berkata, kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah, bahwa mereka itu mati,
Bahkan, sebenarnya, mereka itu hidup. Tetapi, kamu tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Pada saat itulah para sahabat meneteskan air mata, dan Zulfah pun berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu. Jika saya tidak dapat mendampinginya di dunia, maka izinkanlah saya mendampinginya di akhirat." Demikianlah kisah tentang sahabat Rasulullah, Zahid yang berbulan madu dengan bidadari. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi motivasi juga inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Jika dirasa bermanfaat silahkan like, komen dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa klik tombol subscribe jika Anda menyukai channel Bismillah Sukses.